Hai Sobat-Sobat Consulting, kembali ketemu dengan saya Desi Sidarta dari The Consulting Business Consultant. Topik bincang bisnis kali ini adalah kita akan membahas soal topik fraud ya. So kita akan bahas tentang 3 strategi menyelesaikan fraud di proses pembelian yang terjadi di perusahaan Anda. Nah, tentunya teman-teman, di dalam semua bisnis, saya yakin dan percaya pasti ada sedikit banyak fraud atau kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan Anda. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang topik fraud di dalam proses pembelian. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana strategi menyelesaikan fraud, maka alangkah baiknya kita juga tahu apa saja fraud yang mungkin terjadi di dalam proses pembelian di dalam perusahaan kita. Nah, ada beberapa macam fraud yang sering terjadi di pembelian. Salah satunya adalah biasanya yang happen atau yang sering terjadi adalah bagian departemen tertentu. Jadi ada departemen tertentu di dalam perusahaan kita yang melakukan proses pembelian, tapi proses pembeliannya ini dilakukan dengan kuantitas yang over. Ya, jadi semisal kita harusnya butuh barang cuma 10 pieces gitu ya. Namun karena ada persentase komisi tertentu yang didapatkan dari departemen ini, maka departemen tersebut membeli barang melebihi daripada kuantitas yang diperlukan. Ya, jadi itu salah satu hal yang mungkin terjadi dalam perusahaan kita. Lalu yang kedua, mungkin juga departemen tertentu ini membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Ya, dikarenakan mungkin meskipun mahal, tapi dia mendapatkan komisi yang cukup baik daripada supplier yang memberikannya. Ya, jadi ini juga kadang-kadang bisa terjadi. Ya, jadi beberapa kasus yang sering terjadi. Nah, yang ketiga adalah ada juga salah satu klien kami ya yang mungkin mendapatkan kasus di mana ada rekening palsu. Jadi ini kasusnya agak menarik ya karena di mana dia mendaftarkan supplier A. Let's say dia punya supplier A. Nah, supplier A ini didaftarkan memiliki nomor rekening misalnya ABCDE, misalnya nomor rekening sekian ya. Nah, yang lucu adalah bagian finance selalu membayar kepada rekening tersebut, which is rekening itu bukan rekening asli daripada supplier ya. Namun yang keren atau yang dilakukan adalah si bagian departemen tadi dia mentransfer sedikit demi sedikit. Jadi misalnya ngomong kita let's say dia utang ada 100 juta gitu ya. Tapi dia bayar nggak 1 juta, dia bayarnya misalnya 500.000 gitu. Besok lagi 500.000. Tapi dari perusahaan bayar ke tempatnya rekening tadi sebesar 1 juta full ya. So supplier tinggal dibilangin, ini pembayaran masih belum komplit daripada perusahaan. Kamu tunggu ya, nanti kita akan bayar secara pelan-pelan gitu ya. Jadi kita akan cicil dan tetap akan bayarnya. Akhirnya kan rekening yang tadi, yang rekening palsu tadi kan membludak, membesar dikarenakan uang dari perusahaan sudah dibayarkan seharusnya untuk supplier, cuma nggak sampai ke supplier ya. Akhirnya sudah membesar, dia hilang. Ya, ini kasus-kasus yang mungkin terjadi di perusahaan kita dan kita harus tahu bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Ya, so hari ini kita akan bahas satu-satu supaya Anda dapat mengetahui bagaimana mengatasi atau meminimalkan terjadinya fraud di proses pembelian di perusahaan Anda ya. Oke, kasus pertama adalah bagian pembelian melakukan proses pembelian dengan kuantitas over ya. Jadi harusnya butuh 10 belinya 100 atau butuhnya 10 belinya 20. Nah, ini karena dia ngejar komisi daripada supplier ya. Ini yang harus kita pikirkan ya. Bagaimana solusi apabila Anda mendapatkan kasus seperti itu di dalam perusahaan kita ya. So, penting sekali untuk sobat-sobat consulting, kita di perusahaan mempunyai namanya buffer stock. Ya, apa maksudnya buffer stock? Buffer stock itu adalah kuantitas minimum atau maksimum yang harus dimiliki daripada setiap barang di perusahaan kita. Ya, let's say ada barang misalnya kita ngomong ballpoint gitu ya, ballpoint. Nah, ballpoint ini dalam perusahaan kita punya minimum stoknya misalnya 10 kotak ya. Maksimalnya adalah misalnya 30 kotak ya. Nah, ketika bagian pembelian membeli barang tersebut, let's say misalnya sekarang sudah buffer nih 10 kotak, dia membeli lagi 30 kotak, maka dia maksimal cuma boleh membeli 20 kotak ya. So ketika waktu dia membeli 50 kotak, maka tinggal approvalnya dilihat. Jadi ada bagian misalnya ngomonglah kabak harus mengapprove juga, jadi nggak boleh pembelian asal membeli, nggak di-approve dulu oleh kepala bagian daripada departemen pembelian gitu ya.
Lalu mungkin GM juga harus approve juga. Dan kalau perlu ada direktur juga yang approve untuk pembelian. Jadi ketika dia beli 50, maka Anda harus lihat, oh ternyata 50 ini kebanyakan gitu ya. Tidak pantas beli 50 karena buffernya cuma 30. So harusnya dia hanya beli maksimal hanya 20 ya. Jadi ini kita lihat, oh ternyata salah. Maka harus dicoret. Ya, minimal dengan cara ini bisa memperkecil terjadinya bagian pembelian tadi melakukan pembelian dengan konteks yang over. Ya, jadi bisa mereduce terjadinya fraud di dalam perusahaan Anda, khususnya untuk proses pembelian. Ya. Lalu yang kedua, ada problem tadi adalah membeli barang dengan harga yang lebih mahal dikarenakan mendapatkan komisi dari klien atau dari supplier. Ya, meskipun harga mahal tapi dapat komisi, maka departemen tersebut langsung terbeli gitu ya karena ada komisi. Nah, maka kalau seperti ini Anda harus perkuat namanya SOP pembelian perusahaan Anda. Ya, jadi Anda harus memperkuat SOP pembeliannya di mana waktu mau melakukan pembelian harus ada namanya purchase request atau permintaan order pembelian dari departemen yang lain. Nah, ketika mendapatkan purchase request dari departemen yang lain, maka departemen pembelian ini tidak boleh membeli hanya dari satu supplier. Ya, maka dia harus punya komparasi dari berbagai macam supplier yang ada di lingkungan perusahaan Anda atau mungkin supplier baru ya. Jadi harus jelas suppliernya dari mana, harus jelas juga barangnya gimana, speknya sama tidak, harganya berapa, minimum kuantitas pembelian berapa, dan ini harus dibandingkan dengan minimal 3 supplier dengan penjualan barang yang sama ya. Jadi Anda harus bisa komparasi, tidak boleh dari satu langsung Anda beli gitu ya. Jadi itu sering rawan terjadi fraud. Maka Anda harus komparasi minimal 3 dari supplier yang lain ya. Jadi kita bisa bandingkan. Nah, apabila perlu mungkin Anda bisa melakukan calling ya. Dalam artian Anda bisa calling, cari suppliernya, tanya benar enggak harganya sekian dan sebagainya. Jadi sampling Anda lihat ternyata benar. Kalau benar silakan Anda lanjutkan untuk melakukan pembelian. Tapi kalau ternyata salah, nah ini problem ya. Karena departemen ini atau proses ini cukup juga banyak terjadi fraud. Ya, itu kasus yang kedua. Nah, lalu yang kasus yang ketiga, Pak, nomor rekening dipalsu Pak, gitu ya. Sudah saya ngaturnya sudah ada PO-nya jelas, orangnya jelas gitu ya, terus buffer stok ada, lalu kita ngomong komparasi sudah ada, tapi Pak rekening dipalsu gitu ya. Ternyata rekeningnya misalnya ngomong saudaranya, rekeningnya suaminya gitu ya dipakai untuk membayar, tapi kita bayar ke rekeningnya dia gitu ya. Alhasil si supplier tidak dapat pembayaran dan dia nagih lagi ke kita. Nah, so bagaimana solusinya untuk mengatasi problem pembelian seperti ini gitu ya? Nah, saran saya Anda harus membuat SOP untuk pendataan data supplier awal ya. Jadi waktu Anda menglist gitu ya, Anda mencatat supplier baru, Anda harus kirimkan surat tertulis ke perusahaan ya. Jadi tidak lagi melalui departemen tadi. Anda kirim langsung ke perusahaan dan minta departemen dari supplier tadi mengembalikan data-data yang jelas ya. Misalnya nama PT-nya apa ya. Lalu misalnya nomor rekeningnya berapa, NPWP-nya berapa, alamatnya berapa, barangnya dijual apa. Jadi harus komplit Anda mendapatkan detail daripada supplier yang mau Anda beli gitu ya. Dari sana Anda kalau perlu meminta cap stempel daripada perusahaan tersebut ya. Jadi Anda bisa tahu bahwa ternyata itu benar-benar daripada perusahaan tersebut dan Anda mengklarifikasi kalau perlu disampling gitu ya. Nah, setelah itu baru Anda bisa melakukan pembayaran kepada rekening yang tadi ya. So, 3 strategi ini saya harapkan bisa menata sistem di perusahaan kita supaya perusahaan kita bisa lebih optimal dan lebih terkontrol. Dan tentunya juga kita bisa mengontrol keuangan supaya tahu apakah fraud terjadi di perusahaan kita dari laporan keuangan yang kita baca. Ya, untuk itu saya akan bagikan video series untuk menanggulangi fraud untuk Anda ya. So, Anda bisa lihat link di bawah video ini dan Anda bisa klik. Kita akan bagikan video series secara gratis untuk Anda ya. Atau Anda juga bisa klik website kami di www.theconsulting.id untuk Anda bisa request video gratis tersebut ya. So grab it fast sobat-sobat The Consulting, dan thank you for watching this video and sukses untuk Anda semua.